hari ini kita akan mulai dengan sesuatu yang sangat personal dan sedikit sering disalahpahami ya, Ya, yaitu perimenopause. betul. Dari hot flashes ke brain fog ke tiba-tiba mood swing, sesuatu yang susah untuk menjelaskan dan tidak ada buku panduan juga yang lengkap just to mention or to explain about perimenopause. So, Sharinta, what is perimenopause? It's between either you feel like you're in a midlife crisis. Oh, by the way, Yes. sebelum kita masuk ke perimenopause, we have to introduce. Oh yes, can you see this? Ini bukan bantal ya, Ini adalah Kamdi yang menolak untuk berpindah tempat. dan Jadi ya, comfortable di sini ya. Jadi ya sudahlah ya, kita terima dia Betul, dan ada di yang- sini. Betul. So this is Kamdi. Anyway, Yes. we're happy that he's here as long as he keeps quiet and just doesn't go anywhere. Okay, again, what is perimenopause? Agak sulit ya untuk explain sebetulnya karena dari wanita di usia kita ini, kita kan sebetulnya bertanya-tanya dan tidak tahu ya, banyak orang nggak tahu kalau what they're going through itu adalah perimenopause. Yes, betul. Ada yang merasa midlife crisis. dan lain-lain. Kalau kebanyakan orang itu pasti taunya adalah menopause, hanya menopause aja. Ya. Gitu. Ya kalau misalnya udah nggak menstruasi ya artinya menopause, Betul. selesai, udah itu. Titiknya cuma itu doang, menstruasi dan tidak menstruasi. Ya, Padahal sebenarnya menjelang menopause itu kita ada tahapan yang sebenarnya cukup panjang. ya, Gitu loh. Jadi ada yang namanya pramenopause, pramenopause, perimenopause, menopause, and then postmenopause. Yeah, Jadi that's sebenarnya ada right. 4 tahap di dalam hidup perempuan. Oke, kalau pramenopause tentunya sebelum kita perimenopause, and then kita ada perimenopause, and then menopause and postmenopause. Perimenopause ini periodenya itu bisa berlangsung sampai 10 tahun. Jadi cukup lama ya, cukup panjang perjalanannya, bukan sesuatu yang dalam selesai ya. gitu. Dan dalam jangka 10 tahun ini kita bisa nggak sadar loh kalau kita sedang mengalami perimenopause. Betul. Padahal 10 tahun lamanya. Mungkin Rima bisa sharing ya, Sharinta ya, soal itu ya. Kapan sih kita tahu kita itu perimenopause? Kita kan we're not sure because we were educated like you Betul. mentioned it's menopause. We Yeah. were not told about perimenopause. Yes. Maybe I can share on my part. Rima sempat nge-upload video ya, dan itu that is really authentic, bener-bener bukan demi konten atau demi dapat views dan sebagainya, karena I felt that I needed to share something that was holding me back. Jujur, I wasn't sure whether I was in a mental breakdown dan sebagainya. Akhirnya karena ada sisi pernah merasa pengen bunuh diri, pengen kabur aja deh dari dunia ini. Lumayan gitu. ekstrim ya. Lumayan ekstrim, Sharin. Tapi Rima merasa, I asked that question back to myself, gue ngapain, kenapa sih rasa begini? Maksudnya gini deh, hubungan suami istri atau dalam pernikahan itu kan pasti ada ups and downs-nya Betul. gitu, that's normal lah gitu kan. Tapi sampai tahap ada gue pengen kabur sama Seth, pulang ke Singapura mulai dari nol. I didn't care if I didn't have money or I don't mind starting from zero. Ataupun gue pengen just commit suicide. Itu kan sesuatu yang wait a minute, Padahal sebenarnya nggak ada masalah serius di dalam pernikahan. gak ada. Nah akhirnya googling dan disitulah tulis dengan symptoms yang Rima that I was going through, which is perimenopause. Nah and then I started knowing the symptoms where I had my cyst, my my menstruation cycle was haywire, and then I was so easily tired, fatigue-nya luar biasa. Karena kita selalu mikir bahwa kayak gue nggak tua-tua banget,
Iya. Ngerti nggak? Kayak masa sih, terus orang selalu dengan alasannya capek kali. Iya. Enggak, kayak tidurnya cukup. I do not want to, istilahnya gue nggak mau manjain badan di mana gue padahal udah istirahatnya lama, terus orang bilang capek kali, Iya. nggak cukup tidur kali, makannya nggak banyak. Masalahnya kalau nggak cukup tidur ya, memang Rima udah nggak cukup tidur mungkin dari 6 tahun yang lalu. Jadi kayaknya nggak cukup tidur itu bukan cerita baru, ini cerita lama. Iya. Karena memang masalah dengan otak yang tidak bisa berhenti berpikir kali ya. Dan otak itu benar-benar berpikir, mulai benar-benar mikir itu ketika malam hari kan. Nah, but about this perimenopause, I wasn't sure if I was going through a mental breakdown. Iya, And then karena symptomsnya similar kan. mirip, betul. Until ketemu sama Syarin, karena Syarin waktu itu juga ngajar di rumah gitu, online kan. Jadi dan pas kita lagi diskusi dan ternyata she was going through the same thing, to the point that we had to take energy jelly just to keep up with the younger generation when we're working out gitu. And I was crushing down, seriously crushing down. Gue pengen I don't want to take so much responsibility, di otak harus mikir ini, terus dengan PMS-nya yang luar biasa, mensnya tiba-tiba, terus kemudian habis operasi mensnya jadi 14-15 hari, terus the next month tiba-tiba cuma 2 hari, terus habis gitu kan. Nah, so when I feel that gue bakal agak tingtong nih, agak sinting nih gitu kan, tiba-tiba moodnya luar biasa, and then I have to pull myself back, okay this is not right. But there are treatments that they say, which is the HRT, which is hormonal replacement therapy gitu kan, yang membantu untuk naikin lagi estrogennya. Tuh. Karena kalau apa yang kita baca dan ketahui adalah di usia 40 itu dan perimenopause itu sebetulnya not only 40s, early late 30s ya. Kalau dari yang aku baca, dari yang kita cari tahu Yeah. tentang perimenopause ini sebenarnya bisa dimulai dari usia 35, 30-an lah ya, 30 tuh. Jadi bayangin, kalau menurut data bahwa usia normal perimenopause itu 35, sedangkan rata-rata orang baru sadar di 40-an. Ya. Berarti sekian tahun. Gila ya. Sekian tahun tuh kita sebenarnya Not nggak sure, sadar nggak gitu. sadar kan. Antara nggak sadar atau mungkin memang belum, tapi kan kayak nggak jelas gitu kan gitu. Nah, usia menopause sendiri itu sebenarnya katanya dari startnya 45. Kalau dari data itu 45. Kita dong Jadi Syarin. bayangin kalau menopause-nya di umur 45, tarik ke belakang 10 tahun, berarti kita udah perimenopause dari 35. Ya, Dan kita baru sadar 2-3 tahun ini gitu. betul. Jadi Ya. sekian tahun kita nggak sadar gitu kan. Itu menurut aku tuh karena memang informasinya memang Nggak banyak nggak di luar sampai mungkin ke kita ya. Karena obrolan-obrolan kayak gini itu hanya terjadi di lingkungan yang usianya sama, bener? Bener. Our moms nggak nurunin ke kita obrolan ini. No. Aku sih nggak ya. Rima juga ternyata nggak ada obrolan ini nih sama orang tua gitu kan. Kita nggak diturunin. Kita banyak bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih muda untuk pekerjaan kita segala macam. Kita lingkungan kita banyak sekali yang 10 tahun di bawah, 8 tahun di bawah. Jadi obrolan mengenai perimenopause memang tidak Nggak sampai masuk ke mereka. Betul, kalau kita ngomong sama mereka pun mereka tidak relate gitu Betul. kan. Apa yang kita omongin jadi terdengar seperti kita komplain aja. Kayak nih cewek-cewek komplain mulu ya. Dan mungkin ya merasa bahwa udah tua. Betul. Gitu nggak? Akhirnya, dan satu hal lagi yang aku perhatiin, kita itu takut sekali tua. Oh iya dong. Takut sekali dicap. Takut menerima, we don't Iya, wanna takut accept, sekali right? dicap tua. Nah, Iya. menopause itu kan identik dengan tua, Iya. gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bilang, ya nih udah mau menopause, berarti kita harus terima dong kalau kita udah tua, gitu. Iya. Dan itu tuh susah banget diterima. Gitu. Kalau aku sendiri pribadi perimenopause itu aku rasain ya
2 tahun terakhir inilah. Mm-mm. Kan sekarang 44, berarti dari 42. Ya. Yang pertama bikin gongnya adalah irregular periods. Ya. Itu. Tapi kalau symptoms yang lain kayak capek, mood swings, itu sih udah dari sekian tahun yang lalu ya. Maksudnya jadi mikir ini sebenarnya jangan-jangan yang dulu-dulu tuh sebenarnya udah masuk ke tahap perimenopause tapi kita nggak sadar gitu kan gitu. Yang bikin sadarnya adalah si irregular periods itu yang paling signifikan. Ya. Karena aku termasuk orang yang Regular ya. reguler banget gitu kan. Nah, problemnya kalau di aku adalah ketika perimenopause ini berpengaruh sama kerjaan. Karena pekerjaan aku di bidang olahraga. Jadi butuh sekali energi yang besar, kekuatan fisik yang besar. Dan jujur ini kita honest ya, kita di usia ini ada yang gak mau kalah dengan anak-anak yang lebih muda. Pasti dong. Ya kan? Pasti. Karena kita tahu capability kita di usianya mereka. However, it's hard to swallow the pill to accept that Rima, Sharin, you guys are just getting older Yes. and aging in a nicer way. So like, gini, can I just say this ya? It's easier to say accept the fact that you're getting old. Harus menerima atau dengar badan sendiri. Itu selalu yang kita dengarkan adalah listen to your body. Come on lah. We keep saying listen to your body. Ya nggak sih? But the fact, the reality is Kadang-kadang kalau kita ngomong gitu ke orang, sebenarnya kita sedang ngomong ke diri bener. sendiri. Lebih ke aku sendiri accept nggak sih? Nah iya gitu kan, karena yang nggak mau bohong sih, kita yang ngomong ke orang secara positif biar kasih mereka semangat untuk listen to your body, but knock on your own head gitu kan. Can you actually accept the fact that your body is telling you that Rima, Sharin, take a step back and seriously you don't have to push yourself to the extreme limit bahwa lu harus melakukan itu kan. Nah tapi kita nggak mau kalah dengan anak yang muda yang wah gimana gitu. I think that's where a wake up call untuk kita to really listen so that we do not injure ourselves, but there is a research that says that women at the age of 40 and above justru harus strength training karena bone density-nya makin menurun. Jadi maka dari itu kita harus angkat beban supaya kita masih maintain, betul nggak sih? Padahal ya di usia gini Kalau aku memang suka jadi ya. Nah itu Sharin. Tapi pada saat awal dulu melakukan nggak kepikiran sih, maksudnya ini untuk masa depan penuh. Emang seneng aja gitu. Jadi kayak aku beruntung aja gitu loh. Nah maksudnya kita kan maksudnya baru tahu karena the research is coming up yearly about new things kan. Kita harus kalau perempuan yang 40 tuh harus banyak strength training, weight training, dan alhamdulillah. Di sini yang weight training. Berarti udah benar ya arahnya gitu. Rima mikir ya yoga sama pound itu sudah cukup ternyata enggak ya, harus tambah gitu. Aduh berat gitu kan. Ada teman yang bilang, "Ayo Rim, kapan nih mau weight training?" Gimana? Cuman it's interesting that now many women are speaking up about perimenopause. Let's be honest kan. Sangat membantu. Exactly, and I've watched Oprah as well. She had an episode where she speaks about perimenopause and HRT. However, if I can clarify a little bit about HRT ya, there are doctors maupun di sini ataupun ya terakhir ya Rima consult dengan dokter di Singapura. Ada dokter yang pro dan kontra tentang HRT. Hormonal. So HRT itu stands for? Hormonal replacement therapy. Hormone replacement therapy. Bentuknya memang ada yang gel, ada yang patch, ada yang makan pilnya. Kenapa yang kontranya? Karena dulu with the research it causes breast cancer. It's a ya kan. Tapi memang terbukti.
waktu masih I cannot give 100% the facts. However, kontranya adalah you can get breast cancer or any forms of cancer kalau nggak salah, if I'm not wrong ya. Please double check or do your own research. But this is what I found out. But ada doctors yang pro karena it helps women not being crazy gitu. Soal HRT, ada beberapa dokter mau di sini ataupun Singapura karena terakhir Rima operasi kista itu, dokter yang Rima approach itu juga kontra, he's against HRT. At my age, because he was like, you're still young, why you need HRT for what? You're not going crazy. I'm like, how would you know? Gitu. You did not analyze me kan. But here itself, there are doctors that agree to HRT and there are doctors that is still against HRT because they feel that HRT still causes cancer karena memang ada researchnya. Ini yang di Singapura kan? Ini di sini dan juga di Singapura. Okay. Jadi ada doctors. I feel that the older doctors are against HRT, but the younger doctors are pro to HRT. But when I looked at or when I watch podcastnya Oprah, memang dia sudah di HRT itu sudah many Oprah years. tuh usia berapa ya? 70-an ya. Berarti dia udah menopause ya pastinya ya. Gitu. Karena HRT itu kan meningkatkan estrogen. Lah, tapi HRT itu untuk perimenopause Perimenopause. atau ketika menopause juga masih dikonsumsi? Kayak masih ada deh. I feel that they still do use Jadi it. bukan hanya untuk ketika Perimenopause. transisi menuju menopause aja supaya nggak going Agak crazy. Tapi begitu menopause ya udah selesai gitu. Jadi Tapi masih ada lanjut. Nah, cuman okay. setahu Rima, jadi a friend of mine, Cheryl Miles, this is you. She was actually the one who introduced me to. She suggested about HRT. And then her doctor that gave her the HRT, however, says that setiap tahun harus memogram. Oke. Nah, tetap harus memogram dan bentuknya itu bentuk gel, so you like rubbed it off. However, kalau yang against HRT, then you would have to eat food that is based or highly atau namanya apa phytoestrogen ya. Berarti ya soya bean, tempe, tahu. Tapi how much can you eat? Yeah. You get what I mean? Like you can't eat the whole tahu every single time. Tapi ada suplemen yang phytoestrogen ada, setahu Rima. So it's a choice. You decide. It's the freedom for you to choose whether you want to be on HRT or not. Dan jujur dari sisi Rima, Sharin, yang membingungkan adalah how do I know symptoms I am going through perimenopause atau I am on a mental breakdown. Yes, itu memang salah satu yang juga paling membingungkan. Karena perimenopause itu rata-rata terjadi atau disadari ketika kita usianya 40-an ya kan. Yeah. Walaupun mungkin sudah terjadi dari sebelum 40 kita nggak tahu, tapi rata-rata perempuan baru sadarnya di ketika usia 40-an. Padahal perempuan di usia 40-an ini kembali lagi kebanyakan itu lagi mengalami banyak fase kehidupan. Satu, anaknya rata-rata usianya berapa kalau kita umur 40-an? Tergantung ya. Ada yang masih Kecil, teen, ya ada, betul. ada yang mungkin udah di atas, udah selesai remaja lah, tapi kan masih panjang nih, kayak pasti kepikiran dong, kepikiran anak lah, masa depan anak gitu. Betul. Kan. Kedua, biasanya usia 40-an ini kan kita juga punya, biasanya ada masalah dengan karir. Antara kita sudah di atas atau kita lagi mau pindah. Justru kita lagi transisi nih karir gitu loh. Lanjut enggak, pindah enggak gitu. Biasanya tuh lagi ada problem itu. Ketiga, biasanya pernikahan tuh lagi lucu-lucunya ya. Aku nggak bisa ngomong karena aku nggak mengalami. Lebih ke hubungan sih jujur. Ya Ini kan? Rima jujur ya. Biasanya. Hubungan, I'm just gonna be very honest and say it out. Hubungan seksual mungkin ya dari sisi wanita. Tapi jangan salah. Oke. Beda wanita tuh beda.
karena Rima tahu ada cewek lagi fase perimenopause, dia lagi di atas-atasnya Oke. nih gitu dari Justru ya? justru. Iya. Nah, tapi ada juga wanita di fase perimenopause gue capek. Iya, tapi kan pasti memang itu berpengaruh ke libido pasti, Oh iya. itu udah pasti gitu. Dan satu lagi sebenarnya yang di usia ini kita lagi lucu-lucunya memang perimenopause sekarang. Kita habis mengalami pandemi. Iya sih. Jadi kayaknya memang aku juga mikir ini kenapa sekarang orang tuh gampang banget depressed, kayak anxiety-nya juga meroket. No, but even youngsters nowadays they keep Betul. saying that they are going through anxiety. Ingat nggak waktu awal-awal pandemic mereka yang like, oh I got Betul. anxiety, I'm going through anxiety. What was the word that was quite trending tuh? Bukan anxiety attack, apa sih? Apa ya? Aduh lupa, pokoknya ada lah. Ya Nah gitu justru lah ya. sekarang kita yang tanya ke diri sendiri ya. Jadi Whether we're going crazy. makanya kita juga agak bingung. Ini sebenarnya symptomsnya kita mengarah ke mental issue, atau perimenopause, atau memang gabungan aja dari semuanya gitu loh. Semuanya nih kita rasain di saat yang bersamaan, jadi bingung gitu. Nah, karena kamu barusan ngomong tentang going through a mental breakdown, so I've spoken to a few women, right, who are about our age. And I feel karena mereka tidak tahu that they are probably going through a phase of perimenopause, they approach and consulted a doctor. Dokternya malah justru dikasih antidepressants, Sharin. Jadi bukan obat atau misalnya HRT gitu. Dan kebetulan I've known ya ada beberapa wanita Indonesia yang Rima tanya dia kenapa di antidepresan ya, karena I feel they are not diagnosed properly, atau salah diagnosa di mana mereka dikasih antidepresan, dan antidepresan kan sebetulnya lebih ke bikin kamu yang lebih chill. Atau mungkin memang kita tuh harus jalan seiringan ya, kayak misalnya kita harus ke dokter yang memang spesialis untuk urusan perimenopause. Tapi how we know? Nah, yang Rima tahu di sini wanita, maksudnya ada beberapa teman yang Rima tahu mereka itu salah diagnosa. So they were given antidepressants that I feel that's not right, yang harusnya rekomendasi HRT. Tapi balik lagi dokternya kayak gimana nih? Betul. Nah, yang pro HRT atau enggak, atau mungkin yang tidak pro HRT malah kasih antidepressant. Tapi itu kan, and teman Rima yang di Singapura itu, she said herself that she was wrongly diagnosed. She was given antidepressants yang harusnya dikasih HRT yang membantu to neutralize her mood swings, to make her not feel shitty, and said that I was not supposed to be given antidepressants. I was supposed to be given HRT, and dengan HRT it has helped her so much in terms of her relationship with her husband, within herself. She feels like she's happy. She doesn't it's a whole lot of thing for her gitu daripada antidepressant, karena antidepressant itu masih bikin dia like I feel useless gitu, I feel like shit gitu, I feel incomplete. Nah itu perbedaannya. And I feel here when you see we should go to a doctor that benar-benar tahu perimenopause, tapi pertanyaannya mungkin adalah lebih ke mestinya mungkin berdampingan gitu loh, kita ke dokter yang memang spesialis untuk ngurusin perimenopause, sama mungkin kayak psikolog atau psikiater gitu, supaya tidak salah diagnose aja gitu. Terus ya once you're udah 40-an seharusnya udah mulai aware. That's why makanya kita harus speak louder mengenai perimenopause. Supaya orang lebih aware. Karena banyak yang orang yang nggak aware aja gitu, bahwa ketika kita masuk usia 40-an memang mostly sudah masuk juga nih, siap-siap nih masuk fase perimenopause gitu. Jadi ketika ada simptom-simptomsnya yang sudah kita rasakan, kita bisa diagnose juga gitu sebenarnya, tunggu ini gue sedang mengalami mental breakdown
atau memang ini sebenarnya gue lagi masuk fase perimenopause gitu. Jadi supaya nggak salah diagnose gitu. Nah, a good one. And then I have this question back with me that I've been asking gitu kan. Terapis atau psychiatrist gitu kan. How would they know if we are going through either a mental breakdown or perimenopause if let's say they are not going through themselves? Kan ada psychiatrist atau punya terapis yang muda. So how are they supposed to know if they don't are not going through it? You get what I mean? Well, I have that logic kind of I will not go to you gitu loh. ya berarti harus yang cari Yang psikiater benar-benar kali ya. tahu kan? Iya. Ngerti kan? Oke, aku ada datang ke psikolog atau psikiater yang perempuan usia sekian yang Udah kemungkinan mengalami, juga iya mengalami gitu. hal yang sama. Sama gini, Sharin, karena sekarang banyak juga yang lagi ngebahas tentang perimenopause ya. I have a concern. Concernnya apa? Concernnya adalah wanita-wanita akan menggunakan perimenopause itu sebagai Tameng. what? Tameng. What's tameng? Alibi. Yeah, like Pembenaran. correct, towards the husband, towards their friends, towards their work. Makanya kita nggak boleh against perimenopause. Satu, semakin kita against, semakin kita denial, semakin kita nggak embrace ya kan fase tersebut. Sedangkan ya kalau kita mau tahu cara mengatasinya ya kita harus embrace dulu gitu. Oke, sepertinya memang gue sedang mengalami fase ini. What's next? Karena kalau aku waktu itu begitu aku tahu bahwa ini symptomsnya A, B, C, D, E ini perimenopause, aku langsung ya oke. Yuk, jadi gimana nih mesti ngatasinnya gimana gitu. Ya supaya nggak ada yang kayak dikit-dikit pembenaran. Iya, kayak komplain ke suami mungkin ya, kamu sih kenapa sih nggak dan ngerti harus aku? sering ngobrol. Ya, gitu. itu sih komunikasi ke Kita nggak bisa pasangan sih. melewati ini sendirian ya gitu loh. Nggak bisa ini karena jernihnya panjang apalagi masa mau perang sendirian kan nggak mungkin. Aduh, Ya kan, kalau kalian punya suami, punya anak, ya harus di-share gitu. ya. Karena gimana pun juga kita butuh support, Oh, gitu. banget. Nggak usah sok kuat ya, gitu. Banget, Dan banget. kalau misal kayak aku gitu ya, aku semakin seneng karena di sekeliling aku pun sekarang Lagi mengalami iya, hal yang sama. gitu. Jadi kita bisa saling support kan, Betul. sesama cewek-cewek nih, teman-teman gitu kan. Jadi Betul. supaya tahu kalau oke, gue nggak gila gitu. Ini Yeah. memang sesuatu yang normal gitu. Dan ketika Rima post yang video itu ya, Sharin, jujur I was amazed. Iya, aku sebenarnya ada kaget dengan Iya, video itu walaupun I sebenarnya know. kita udah sering ngobrol kan Iya, sebenarnya, cuman I think at that gitu. time I was really tumpukan dari banyak hal gitu, dari banyak kanan kiri yang really jadi banyak hal yang Rima lagi menerima kanan kiri, tumpukan dari stres ini, dari ya maaf ya, dari keluarga lah, dari apa, jadi it all accumulated that I really was boom breakdown. I really had to let go. Itu sesuatu yang impulsif ya. Correct. It was not. I did not expect Yeah. that gitu. And I don't know, but after I released that video, there was a part of me that was taken away, which lifted me up in such a way. And then the responses I had, the comments that I received, the DMs Aku nggak that I baca got, sih satu-satu, tapi kayak banyak banget banyak komennya. ternyata Iya. wanita-wanita yang lagi menghadapi hal yang sama. Cuman Rima nggak bisa bilang bahwa semuanya itu perimenopause karena ada beberapa yang Rima baca itu mungkin itu hanya dari segi mental breakdown. Nah itu yang masih confused kan. Ya mungkin both. Oh both Iya. maybe ya gitu. Cuman I realized that I or we are not alone. Yes. Gitu. There are so many women out there that's going through the same thing, and we have to always be strong. And that's why after the video I did not want to dwell into that. Karena Rima nggak mau seolah-olah kayak jadi manja gitu Betul. loh. Bagus dong kalau Rima punya kesadaran itu. Nah, karena
kalau kita bahas tentang perimenopause nih sekarang nih lagi, wah perimenopause, everybody is beginning to know. Kayaknya perimenopause is the new Inti mental breakdown. mental gitu. breakdown for women our Iya, age gitu iya, kan. kayak, sorry, hanya untuk Yes. perempuan. And Kalian you nggak please bisa. accept that I'm going through this phase in my life because you know you have to understand. Jangan sampai begitu tapi. Nah itu sih kalau sebaiknya kalau kita bisa sadar. Nah makanya waktu video itu Rima, karena ada beberapa yang mungkin melihat Rima kok tiba-tiba besoknya kok postingnya kayak happy gitu. Karena mungkin di era atau di generasi kita itu kita memang sudah terbiasa dengan orang tua yang ya udah kalau sekali nangis gitu ya come back up gitu. Betul. And I do not want to be that person that always complains about life. I hardly do anyway online gitu. I mean on social media. Because that's not the place where we complain or we look weak all the time. I mean it's okay kalau kita lagi melalui fase atau proses ini, cuman apa yang Rima upload itu adalah sesuatu yang menurut Rima itu harus orang tahu gitu. And I'm not always strong. We are all not always strong, you know. As much as we put a very brave front gitu, but at the end of the day, there are weakness, and I feel that this needs to be heard gitu. And then after that, ya udah back to life gitu kan. And eventually, ada yang bilang you need to go and see a shrink, you need to go and see a therapist, you know, a psychiatrist, and so on. There was only one person that I trusted, which was my cousin, because she's a psychiatrist and she knows my background dari muda dan segala macam. So I think that was the only place or person that I could actually approach to. And then after that, udah, terus kayak burdennya itu kayak lifted gitu. Tapi at the end of the day, I think that's where we women have to realize that, okay, wait, let's move back a little. We accept what we're going through, whether it's perimenopause, capek, banyak banget di kepala. Sit down and just relax. I know to some women gampang, to some women gak gampang, Sharin, gitu kan. Ada yang tipe yang gak bisa diem gitu, justru kalau diem buat mereka itu lebih stressful gitu kan. Makanya dari perimenopause ini sebaiknya memang kalau ada pasangan ngobrol. Yes. Karena ini Itu sangat penting ya. Kayak penting. simple tapi penting banget. Penting banget karena I had to tell Marcel, because if I don't tell Marcel, I think it will be an issue in our relationship, and not only to him but to the children gitu. Aku sempat baca bahkan ada artikel yang judulnya tuh lucu, kayak things I wish my husband knew about perimenopause. Iya, jadi kayak satu, perimenopause is not a joke. Yeah. Gitu. Jadi intinya ya jangan dibecandain. Kedua, kadang-kadang nggak perlu kasih solusi kok sebenarnya. Kadang-kadang ya perempuan cuman pengen didengerin aja, kayak gitu-gitu gitu. So it's very important kalau untuk pasangan untuk tahu keadaan istrinya, terutama ketika sedang menjalani perimenopause ini gitu. I think at the end of the day, perimenopause, what is it? I think that is what is something that you have to find out yourself gitu ya. Yes. Karena setiap orang kan beda-beda. Betul. Kita background kita beda-beda. Stres kita beda-beda, yang kita hadapi setiap hari juga beda-beda. Jadi tentu rasanya si perimenopause kita juga beda-beda gitu. Betul. Personally for me in this perimenopause yang benar-benar ngerasa sih sebetulnya adalah capeknya. Yes, kalau aku salah satu yang paling mengganggu aku memang si capeknya ini, karena satu mengganggu kerjaan. Kalau aku ya, impactnya tuh besar banget sama kerjaan. Dan ternyata aku baru sadar kerjaan itu sangat penting buat aku. Itu sampai yang kayak, wow, Rin ambisius banget kamu sama kerjaan, sampai bener-bener kayak nggak seneng deh nih keadaan ini. That's why kayak mendingan aku cari tahu deh gimana nih caranya ngatasinnya gitu. Semua cara aku coba, makanan, mengubah pola waktu kamu untuk olahraga juga kan, mengubah pola training aku, mengubah lifestyle, maksudnya dalam arti sekian tahun ini aku kan memang anaknya
begini aja ya, konsisten begini, monoton begini dari sekian tahun yang lalu. Mungkin kalau ditarik ke 8-10 tahun yang lalu, sebenarnya hidup aku ya begini gitu Yeah. loh, nggak berubah gitu loh daily life aku. Jadi sangat terasa gitu. Nah, untuk mengubahnya ini tuh butuh waktu dan butuh Adaptasi lagi ya dengan iya, hal-hal dan ya butuh dengan waktu. kelapangan dada tau, karena Yeah. aku sendiri nggak seneng ngubah-ngubah pola kayak gini gitu, Yeah. tapi ya harus dicari gitu Yeah. loh. I think that's the tricky part about perimenopause. At the end of the day kan, Sharin, after discussing here for I think close to an hour, Yes, kurang lebih. kurang lebih. And I think from me and Sharin, we would like to say that find your own way, research yourself. This is something to be spoken about, to be discussed. It's best that you discuss it with your spouse, or if you don't have a spouse, then talk to someone. Yes. Find someone that's able to listen to you. Your friends who are, same peers as you, same age as you. It's nothing to be ashamed of. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu malu. Malu, no, Itu gak perlu. sangat penting untuk tahu itu ya. Yeah. And I think this wraps up for today's episode of Perimenopause. Please seek for help if you need to. Again, talk to your friends. And like us, we talk to each other. Itu We seek. kadang-kadang nggak ada solusinya juga sih kita Enggak, ngobrol. Cuman paling Cuma yang kayak melepaskan. iya, Oh ternyata ya Oke, gitu. good lah gitu kalau ternyata mengalami yang sama. Betul. Oke, so kesimpulannya perimenopause ini bukan sesuatu yang ditakuti, bukan akhir dari segalanya, justru babak baru. Yes, you're not behind, you're not alone. Make sure open up to people, don't be ashamed about it, and remember perimenopause is part of a phase in your life. Sampai ketemu di episode berikutnya di Beyond the Pause. Bye.